Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini tanggal 5 Juli untuk bersama-sama beribadah hari Minggu Persekutuan Truna ya adik-adik. Hari ini sama kakak Aldo. Udah siap Alkitabnya ya? Kita buka dari Perjanjian Lama, dari kitab Hakim-Hakim kedua ya, Hakim-Hakim kedua ayat 6 sampai ayat 16. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui pelayanan ibadah hari Minggu Persekutuan Truna bersama kakak layan kami, kakak Aldo. Tuhan Yesus pimpin kami Tuhan, dan sertai kami dari awal hingga akhirnya, sehingga pikiran kami dan hati kami hanya terpusat kepada Engkau dan firman-Mu saja. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah segala perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar layak kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita baca dari kitab Hakim-Hakim di Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 dengan perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berbuat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat ya semua ya, nggak ada yang sakit ya? Gimana sekolahnya, sudah kenaikan kelas kan ya? Sudah bagi rapot kan ya? Berarti sebentar lagi PT akan nambah teman-teman dari kelas EK yang baru yang masuk ke SMP. Cuma mungkin nanti mulainya setelah bulan Agustus atau September, kita lihat nanti ya, moga-moga bisa kita laksanakan dengan baik. Kembali ke firman Tuhan. Ini cerita mengenai orang Israel yang sudah menempati tanah perjanjian. Kan kita ingat ya ceritanya orang Israel dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa dari Mesir, melewati Padang Sinai, melewati tembok Yeriko, melewati apalagi laut terbelah gitu ya selama puluhan tahun, lalu diteruskan oleh Yosua
yang akhirnya mereka tiba di tanah yang dijanjikan di Kanaan. Nah, setelah Yosua sudah datang bersama orang-orang Israel, tinggallah orang-orang Israel itu di tempat yang diperjanjikan di masing-masing tempat. Di bahasanya apa nih? Di milik pusakanya di ayat 6 ya. Mereka masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Mereka hidup bertahun-tahun sampai Yosua mati, umur 110 tahun gitu ya. Sampai punya anak, sampai punya cucu, beranak bercucu, pokoknya hidup lama di tanah Kanaan. Nah, sayangnya setelah Yosua mati, teman-temannya Yosua mati, orang-orang tua yang angkatannya Yosua mati, nah ini anak-anak, cucu-cucu, mereka tidak mengikuti ajaran Tuhan lagi gitu. Mungkin mereka akhirnya hidup dengan santai, karena kan udah gak ada pemimpin nih. Dulu Israel dipimpin Musa, habis itu Israel dipimpin Yosua. Begitu Yosua mati, gak ada yang mimpin lagi nih. Jadi kayak yang ya suka-suka gue deh. Gue mau ke sana, gue mau ke situ, gue mau ngelakuin firman Tuhan, gak ngelakuin firman Tuhan, gak ada yang lihat, bodo amat. Pokoknya happy-happy aja. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mulai menyembah Allah lain, ya, menyembah Baal-Baal dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Nah, karena bangsa Israel mulai melenceng nih dari ajaran awalnya, udah dibawa melalui, maksudnya waktu zaman Musa udah melihat kehebatan Tuhan kan, keajaiban Tuhan melalui Musa melawan musuh-musuhnya, melewati melewati jalan yang sulit, melewati hari-hari yang berat, kekurangan makanan dan segala macam, tapi mereka sukses sampai ke Kanaan oleh Yosua. Nah, yang menyaksikan kehebatan Tuhan itu kebetulan udah mati semuanya nih, seiring dengan usia. Anak-anaknya nih udah nggak tahu lagi nih, mungkin kayak kita nih yang masih muda. Tuhan, biarin aja lah oma opa kita aja yang nyembah Tuhan, kita mah nggak usah. Kita mah yang kita sembah handphone aja deh, gitu. Tiap hari yang dilihat handphone aja kan, lihat Instagram, lihat TikTok, main game, chatting gitu ya. Meskipun kadang-kadang handphonenya dipakai buat belajar online, tapi lebih sering buat yang lain-lainnya. Moga-moga adik-adik nggak seperti itu. Nah, mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan, mereka menyembah yang lain-lain. Ya konsekuensinya Tuhan marah, ya kan? Tuhan marah, Tuhan kesel. Kamu sudah saya bebaskan melalui perjalanan panjang yang sulit, saya bantu sepanjang jalan, sekarang saya ditinggalkan. Tuhan marah. Bagaimana marahnya Tuhan? Ya Tuhan nggak datang terus marah-marah, tapi Tuhan membuat mereka lemah. Ya, kita baca di ayatnya ke-14 dan 15. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap mereka maju, tangan Tuhan melawan dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Musuhnya siapa sih? Ya musuhnya orang-orang yang ada di situ, yang awalnya ditempatin, gitu ya, yang tanahnya merasa direbut sampai hari ini, gitu. Mereka kalah tanpa pemimpin, tanpa bimbingan Tuhan, mereka kalah, dijual jadi budak, kalah, dirampok dan lain-lainnya. Hancur, orang Israel kembali lagi hancur. Ya. Tapi ayat 16 apa? Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Bahasa Alkitabnya adalah hakim-hakim. Tapi kalau kakak bisa bilang adalah hakim-hakimnya adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya kurang lebih kayak Musa, sama kurang lebih kayak Yosua kemarin sebelum-sebelumnya. Jadi dipilihlah hakim-hakim oleh Tuhan. Mulai dari ini dibaca ya. Kalau adik-adik ada waktu seminggu ini, kakak sarankan ini dibaca nih kitab hakim-hakim. Karena baca kitab hakim-hakim ini seru, kayak baca sejarah. Ya, dan Simpson, ya itu salah satu hakim, tahu kan Simpson yang sering difilmkan, yang Simpson dan Delilah, itu salah satu hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel.
mulai dari Otniel ya, kalau baca di Alkitab nih di keterusannya banyak tuh cerita mengenai para hakim-hakim. Mulai dari Otniel, Ehud, ada Samgar, ada Deborah, ini juga terkenal sekali, ada Barak, ada Gideon. Gideon juga terkenal dengan ceritanya mengusir bangsa Filistin dengan orang yang sangat sedikit ya. Orang Midian, orang-orang Midian. Terus ada Yefta, ada Yair, ada Simson yang tadi kakak bilang ya. Jadi cerita-cerita mengenai hakim-hakim ini menarik sekali. Nah, waktu singkatnya ketika hakim-hakim ini memimpin Israel kembali berjaya, kembali menang ya kan. Kita ingat ceritanya Otniel, Deborah, ceritanya siapa tadi, Simpson atau Gideon ya. Gideon juga terkenal sekali, ceritanya sering difilmkan. Mereka menang, setiap dipimpin hakim-hakim menang. Tapi begitu hakim-hakimnya mati, tua, ya balik lagi kejadiannya, mereka bengal lagi, mereka melanggar Tuhan lagi, mereka tidak percaya Tuhan lagi, mereka menyembah Allah-Allah lain lagi, tidak mengikuti perintah Tuhan lagi, dan seterusnya. Begitu mereka kayak begitu, tidak menyembah Tuhan, mereka mulai kalah lagi, mereka mulai tercecer lagi. Akhirnya apa? Muncul lagi hakim baru, mereka menang lagi. Hakimnya mati, mereka kalah lagi. Begitu siklusnya terus menerus dan menerus. Sampai akhirnya ada raja. Makanya kalau di Alkitab setelah kitab hakim-hakim ya, terakhir ada Samuel ya. Nah, setelah dari Samuel itu hakim terakhir, masuk ke raja-raja. Siapa raja pertama Israel? Yaitu Raja Saul. Ya, habis itu Raja Daud dan seterusnya, masih banyak lah, raja-rajanya banyak. Nah, cuma memang sebelum raja-raja itu hakim-hakim, para hakim-hakim ini. Nah, makanya kenapa diceritain di hari Minggu ini cerita mengenai bagaimana sih yang namanya bangsa atau pengikut Tuhan tetap harus dipimpin. Harus ada orang yang memimpin, yang membawa bangsanya atau kumpulannya terhindar dari malapetaka. Ya, Tuhan, ya memang Tuhan itu tidak mau umatnya hancur atau mati. Tetapi kalau umatnya meninggalkan Tuhan, Tuhan marah. Tuhan harus memberi peringatan dan pelajaran. Tapi Tuhan sayang sama umatnya, maka Tuhan mengirimkan hakim-hakim untuk memimpin para umat Israel itu. Nah, sama seperti saat ini kita dalam kehidupan kita ini selain umat Tuhan, ya, kita ini sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita juga harus berperan sebagai pemimpin. Ya, bukan berarti kita harus menyuruh teman-teman kita seperti apa gitu, tapi kita harus memimpin diri kita sendiri. Ya, apalagi saat pandemi kayak begini nih, tidak ada ke gereja, tidak ketemu kakak layan, tidak ngumpulin tugas, tidak disuruh ini itu latihan nyanyi, tidak disuruh bikin mading atau lain-lainnya gitu, tidak disuruh bikin artikel, tidak ketemu pendeta. Ya, tidak ada pemimpin yang memimpin persekutuan teruna secara fisik, secara langsung. Memang secara online kayak begini ada gitu, tapi kan kalau online kayak gini suka-suka, saya mau dengerin, saya mau nggak dengerin, mau dengerinnya pagi, mau dengerinnya malam, terserah saya deh gitu. Mau dengerinnya serius, mau dengerinnya sambil tidur-tiduran juga terserah saya deh. Makanya adik-adik harus bisa memimpin diri kita sendiri. Adik-adik harus punya kemampuan membawa pesan Tuhan minimal untuk diri kita sendiri. Bagaimana? Dengan memimpin diri kita sendiri tidak menuju ke kehancuran diri sendiri, tidak menuju ke malapetaka. Karena kan sama seperti umat Israel ini, kalau Tuhan udah marah, apapun yang kita lakukan, kita ketahan loh sama Tuhan. Tadi kan ada tuh di ayat yang ke-15 ya. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka gitu. Orang Israel mau maju, mau perang, tapi kalah gitu, ditahan sama Tuhan, tidak diizinkan. Nah, sama dong kayak kita nggak mau dong. Setiap kita berusaha, kita ditahan oleh Tuhan. Maunya kan setiap kita berusaha, kita dilancarkan oleh Tuhan. Maka dari itu,
Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri supaya kita tidak menuju ke kehancuran diri kita sendiri. Syukur-syukur kita bisa membantu orang-orang lain di sekitar kita untuk terus atau tetap setia mengikuti Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan di gereja, di sekolah, di lingkungan, dimanapun. Ya, jadi pesan Tuhan pada hari ini, kita jangan meninggalkan Tuhan. Ya, meskipun tidak ada kakak layan, tidak ada pendeta, tidak ada guru yang melihat, kita semaunya aja deh. Kita setiap hari Minggu bangunnya siang aja deh. Nanti ngelihatnya malam-malam aja deh. Ngebikin feedback atau ngebikin rangkuman dari khotbah kakak layan. Ikutin temen yang lain deh, nanti katanya diganti-ganti sedikit biar kesannya ngedengerin, padahal kan gue malas ngedengerin. Nah, itu kita sudah meninggalkan Tuhan. Mentang-mentang gak ada yang ngeliat, tidak ada pemimpinnya, kita meninggalkan Tuhan. Kita semau-mau kita, sama kayak bangsa Israel. Kalau gak ada yang ngeliatin, kabur deh. Tapi kalau ada yang ngeliatin, takut. Gak boleh kayak begitu. Kenapa? Karena Tuhan ngeliatin setiap saat. Tuhan ngeliat kita setiap saat. Jadi meskipun gak ada Kak Yanis, gak ada Kak Aldo, gak ada Kak Heidi, gak ada Kak Sisi, gak ada Kak Maria, gak ada Kak Rini, atau gak ada Kak Uli, tetap aja kita harus setia dan taat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan setiap hari Minggu maupun setiap malam dan setiap pagi. Ya, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kita berharap semuanya ini segera berakhir. Kita bisa kumpul bersama-sama lagi, bersekutu bersama-sama lagi sesuai dengan nama persekutuan kita, Persekutuan Teruna. Kita bersekutu bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita doakan supaya kondisi ini segera berlalu dan Tuhan bantu kita untuk melewati masa-masa ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang kita mau berdoa. Kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami telah membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan mengenai setia dan taat kepada Engkau Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, gitu. Tanpa peduli ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, tapi justru kamilah yang memimpin diri kami sendiri untuk selalu taat dan setia melaksanakan semua perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu keadaan saat ini tidak mendukung bagi kami untuk menjadi rajin, tapi kami sadar kami harus tetap rajin kepada Engkau. Kami harus tetap taat membaca firman-Mu Tuhan, ya meskipun melalui gadget, melalui komputer, melalui handphone, melalui internet, tapi kami yakin semua itu tidak mengurangi ketaatan kami, tidak mengurangi keimanan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau selalu melihat kami, Engkau selalu ada di hadapan kami, di belakang kami, dan di atas kami. Selalu mendukung kami dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kami akan terus taat bukan karena takut, tapi karena kecintaan kami terhadap Engkau Tuhan. Kami telah mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan dalam hidup kami, dan buatlah kami selalu bersyukur kepada Engkau. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan kondisi Indonesia dan dunia yang saat ini masih dalam kondisi krisis karena pandemi virus COVID-19 yang belum kunjung selesai. Tapi kami yakin bahwa anak-anak-Mu berusaha dan berupaya Tuhan untuk segera menyelesaikan masalah ini Tuhan dengan bantuan-Mu. Para tenaga medis, para ahli-ahli farmasi, para peneliti yang mencari obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit ini Tuhan, kami percayakan semuanya kepada mereka Tuhan. Tapi Tuhan, biarkanlah kondisi ini membuat ketaatan
kami dan keimanan kami lebih kepada Engkau Tuhan. Biarkanlah kami terus berharap dan memiliki pengharapan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Dan Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan, berikan kami penghiburan dalam kondisi ini, supaya kami terus berbahagia dan bersukacita dalam menjalani kehidupan kami, meskipun dalam banyak keterbatasan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi para kami-kami yang saat ini mungkin dalam kondisi libur, kenaikan kelas maupun kenaikan tingkat dalam sekolah kami. Bantu kami Tuhan dalam proses belajar mengajar kami di sekolah beberapa bulan ke depan. Mungkin kondisinya masih online, bantu kami untuk mengikutinya sehingga kami tidak tertinggal, kami tidak terlambat, tapi sebaliknya kami bisa mengikutinya dengan baik, dengan lebih baik, dan kami boleh terus bersekolah, menjalani studi dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja kami Tuhan yang minggu depan mulai mengadakan ibadah dalam kondisi terbatas di gereja GPIB Sangkakala. Tuhan berkati para pemimpin pelayan Tuhan yang akan melaksanakan ibadah nanti. Tuhan juga berkati para jemaat-Mu yang hadir ke dalam gereja Tuhan, supaya Tuhan melindungi kami semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penularan penyakit atau penularan virus. Dan kami harapkan semuanya ini segera berakhir dan persekutuan kami bisa kembali kami lakukan seperti biasanya, dan kami bisa memuji Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat pelayanan kami, Persekutuan Teruna Tuhan. Berkati para pelayan-pelayannya Tuhan yang tidak henti melayani Engkau Tuhan. Berkati kami semua para Terunamu Tuhan yang ada di GPIB Sangkakala. Tuhan mau bimbing kami, pimpin kami Tuhan. Tuhan mau dengarkan apa yang menjadi keinginan kami dan harapan kami, sehingga Tuhan kiranya dapat bantu kami untuk mewujud nyatakan cita-cita kami dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, meskipun dalam kondisi seperti ini, tapi Tuhan bantu kami supaya kami tidak terlalu jatuh ke dalam krisis, tapi sebaliknya kami tetap bertahan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Umat-umatnya adalah umat-umat yang saling mengasihi, sehingga bangsa ini boleh recover dengan lebih cepat dan lebih baik. Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang ingin kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, namun Engkau tahu dan telah menelisik isi hati kami masing-masing Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami selama ini Tuhan, baik kami yang saat ini sedang dalam sakit penyakit, dalam kesedihan, dalam kekhawatiran. Tuhan mau bantu kami, Tuhan mau hibur kami, Tuhan mau angkat kami, Tuhan mau sembuhkan kami kembali ke jalan kami yang benar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan, agar layak kami selalu di hadapan Engkau. Dan terimalah doa kami ini yang sangat jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan hari ini selesai. Selamat hari Minggu adik-adikku. Tuhan Yesus memberkati. Dah.